Berikutnya kita akan coba untuk menghubungi Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk berbincang mengenang sosok Paus Fransiskus bersama kami di Breaking News CNN Indonesia. Langsung saya sapa Pak Menteri. Halo, selamat sore. Pak Selamat sore, Nasaruddin Umar, Assalamualaikum apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Menteri, mungkin bisa Anda gambarkan ketika bertemu langsung dengan Paus Fransiskus, apa yang bisa Anda bagikan kepada kami, Pak Menteri? Iya, saya agak terharu ya mendengarkan berita ini ya, karena ada beberapa hal yang saya tidak bisa lupakan dari beliau. Oke. Yang pertama, ketika mengunjungi Masjid Istiqlal, ya saya jabat tangannya dingin, dia pegangannya itu keras ya, tanda persahabatannya itu dalam ya. Biasa kan asal ya kalau sahabat jabat tangan formalitas, ini enggak, dia genggam tangan saya lama tidak bisa melepaskan ya. Akhirnya saya juga genggam tangannya. Kemudian masuk ke dalam ya. Sambil menjelaskan lorong toleransi yang kita bangun menghubungkan antara tunnel atau lorong yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Ya, udah nunjuk mau masuk ya, kita sudah sampai di liftnya ya. Kita berikan gambaran bahwa ini panjangnya sekian, kedalamannya sekian, dan bunyi-bunyi dari sini kita ada bunyi beduk, di seberang sana nanti ada bunyi lonceng, di tengah-tengahnya bersaut-sautan lonceng dengan beduk. Sangat terharu ya. Oke. Kemudian ada penerjemahnya, tapi penerjemahnya itu menceritakan, Pak, itu dulu pernah tinggal lama di Timur Tengah, jadi mungkin dia bisa bahasa Arab. Karena kalau saya bahasa Inggris dia nggak respon. Oke. Apalagi bahasa Indonesia kan, jadi kami pakai juru bahasa. Nah, setelah saya bahasa Arab, malah direspon. Oke. Oh, tambah dipegang tangan saya tuh ya. Jadi tangan kanannya dengan tangan kanan saya. Jadi orang mau salaman tuh nggak bisa, karena dia nggak mau lepaskan tangan saya sampai melewati beberapa orang tuh. Kemudian duduk bareng di tempat yang sama di pelataran Istiqlal itu. Kemudian ada sesi foto. Sesi foto itu, disitulah ada satu hal yang sangat mengharukan. Ya. Ketika saya melihat beliau kepalanya dari atas, saya ingat bapak saya. Bapak saya kan botaknya juga hampir sama itu ya. Dan saya juga mengenang almarhum bapak saya itu juga mewakafkan hidupnya untuk kemaslahatan anak didiknya, karena waktu itu kan masa gerombolannya, masa pemberontakan, dan satu sekolah diajar oleh bapak saya sendirian, karena guru bantu pada kabur, nggak ada gajinya guru pada waktu itu kan. Nah, itu yang saya kenang, sehingga saya cium kepalanya, dia cium tangan saya. Jadi di situ lama tuh, berkali-kali dicium tangan saya, dan saya juga cium jidatnya beliau. Oke. Dan sampai mau pergi pun juga disalami lagi, sepertinya nggak mau pisah gitu. Saya sangat terharu betul pada waktu itu. Dan yang istimewa lagi, ketika dia masuk rumah sakit, pas hari yang sama juga saya masuk rumah sakit, karena jatuh kaki saya kan, dioperasi, dan dia juga pas di rumah sakit, saya lihat di TV di rumah sakit Pondok Indah itu, loh, kok Paus masuk rumah sakit juga. Oke. Nah, jadi itulah kesan saya, dan saya barusan tadi pagi dapat surat undangan untuk berkunjung ke menemui beliau. Tapi ada kata-kata saya yang di utusan beliau tadi pagi di kantor saya. Saya berdoa mudah-mudahan bisa saya ketemu langsung lagi di Vatikan, karena beliau sakit-sakitan. Tadi pagi loh, tadi pagi. Ya. Nah, Bu Gloria itu yang dari representatif pausnya mengundang saya ke bulan September akan datang. Saya berdoa, saya bilang mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi, karena beliau kan sakit-sakitan, kita doakan semoga sembuh cepat, supaya bisa ketemu lagi di sana. Iya. Begitu dengar berita ini, Masya Allah, terbayang-bayang di benak saya. Nah, kesan terakhir saya ke Mesir kemarin. Ya. Jadi tokoh-tokoh Al-Azhar itu juga berfoto dengan saya. Menariknya begini, masa Paus saja
bisa berfoto, masa saya tidak bisa berfoto? Oke. Ya, dan saya di negara lain juga, mereka juga ingin berfoto seperti itu, bahasanya hampir sama. Masa Paus bisa berfoto dengan imam besar, saya juga mau pingin foto dong. Jadi akhirnya ternyata photo of the year, foto tahun 2024 itu di beberapa media di luar negeri itu adalah foto imam besar dengan Paus. Jadi the photo of the year, foto tahun 2024 adalah foto imam besar dengan Paus pada waktu itu, satu mencium tangan, satu mencium kepala. Oke. Ya, terserah orang lain menanggapi, tetapi ada sebuah ketulusan, ada sebuah keaslian, ada sebuah kejujuran antara dua insan yang berbeda agama tetapi satu hati untuk kemanusiaan ini. Jadi kita kehilangan sosok figur kemanusiaan yang luar biasa. Sosok kemanusiaannya disampaikan tadi oleh Romo itu luar biasa ya. Dan saya kira masyarakat Indonesia pun juga sangat terharu kehadiran beliau, dan saya kira juga hari ini dengan pemberitaan di media itu pasti warga masyarakat Indonesia agama apapun tentu juga akan mengenang ya beliau sebagai sosok figur kemanusiaan yang luar biasa. Terima kasih. Ya, kita apresiasi warga negara kita yang masih memegang erat toleransi antar umat beragama begitu ya Pak Menteri. Betul, betul. Kalau saya ambil pesan yang disampaikan Paus ketika hadir di Indonesia, supaya keagamaan ini tidak dinodai dengan paksaan atau dogma satu sama lain, dan berharap agar penghargaan terhadap keyakinan masing-masing tidak jauh dalam fundamentalisme yang keras. Ini bisa Anda gambarkan pesan ini seperti apa maksudnya, Pak Menteri? Iya, benar ya. Jadi pernyataan-pernyataan Paus Fransiskus kemarin itu sangat universal, sehingga semua agama pun itu menyimpan di hati mereka masing-masing ya. Karena tidak eksklusif menyerukan dirinya sebagai seorang Katolik, seorang nomor satu di katedral di Roma, tapi dia sangat universal pernyataannya. Apalagi kalau kita lihat di dalam persepakatan kami, dan itu dibaca betul loh tuh. Paus itu ada poin 1, 2, 3, 4, dan itu nanti ditindaklanjuti pernah kita tindaklanjuti di Bali, kemudian juga di Uzbekistan dan di Amerika ya. Jadi pernyataan terutama bagaimana menggunakan bahasa agama dalam menyehatkan lingkungan, merawat dan safety planet ini juga luar biasa. Jadi mereka teman-teman di Amerika itu mengapresiasi keterlibatan bahasa agama untuk save planet ini merupakan bahasa baru di dalam bahasa penyihatan pemeliharaan lingkungan, pelestarian lingkungan. Nah itulah yang dideklarasikan antara dua orang ini, Imam Besar Masjid Istiqlal dengan Paus Fransiskus. Bahkan orang membandingkan antara pernyataan beliau yang ada di Dubai dulu ya bersama Grand Sheikh, itu sangat universal. Tetapi pernyataan beliau yang ada di Istiqlal itu sangat implementatif ya kan. Karena sudah menyangkut masalah toleransi beragama, kemudian menyangkut masalah penyihatan lingkungan, kemudian juga menghentikan peperangan, ya kemudian menghentikan kekerasan. Poin-poin yang sangat universal ini, saya kira semua agama dan semua orang berpikir normal itu pasti akan memberikan dukungan penuh, ya kan. Nah, dengan kepergian beliau, kita pun tentu sangat berduka ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya memberikan ucapan selamat kepada beliau ya. Seandainya saja tempatnya di Indonesia, saya pasti terbang untuk menjumpai beliau. Tapi bagaimana ya, kami juga terikat dengan sebuah peraturan pemerintahan di sini ya. Kita harus ada izin, kemudian juga harus macam-macam. Ya karena kita ini sudah menjadi pejabat publik ya. Kalau saya seandainya pribadi tidak ada keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan, maka tentu saya akan ikut langsung mengucapkan belasungkawa saya di tempatnya. Seperti halnya juga Paus Benediktus, saya juga diundang khusus pada waktu itu meninggalnya Paus Johannes Paulus yang dulu meninggal itu. Saya bersama Gus Dur pada waktu itu juga diundang khusus oleh Vatikan pada waktu itu. Nah kali ini juga saya nggak tahu bagaimana nanti prosedurnya. Kami menunggu petunjuknya Bapak Presiden kita.
Baik, semoga dimudahkan bisa datang langsung untuk melayat begitu ya Pak Menteri Iya, ke betul. sana. Tapi kalau kita perhatikan kembali statement tadi yang Anda katakan, Paus Fransiskus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ingin menghentikan perang dimanapun itu berada, termasuk ketika perayaan Paskah. Pak Menteri, masih tersambung? Oke, nampaknya terputus. Kami minta maaf atas gangguan teknis. Tadi kita sudah simak ya. Em, Bela sungkawa dari seorang menteri Kabinet Merah Putih, ada Menteri Agama Nasaruddin Umar yang dulu sempat bertemu ketika kunjungan Paus Fransiskus ke tanah air pada tahun 2024. Nasaruddin Umar masih menjabat sebagai imam besar Masjid Istiqlal, di mana momen yang paling diingat adalah ketika Paus Fransiskus mencium tangan Pak Menteri yang sekarang menjabat sebagai Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tentunya bisa kita ambil nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mendengarkan bersama tadi statement dari Menteri Agama Nasaruddin Umar.